Salam jumpa hobis perakitan PC. Saya bawakan materi pertama bagaimana mengenal dan merakit PC. Pertama tentu Anda harus membeli casing PC ya, yang bagus, yang terkini kalau bisa, yang mendukung juga untuk PC gaming. Tools juga harus punya minimal multitester dan obeng untuk bisa servis PC. Lalu Anda punya CD-ROM ya untuk bisa menginstal software pakai CD. Yang kedua tentu Anda harus punya motherboard lengkap dengan membeli prosesor dan kipas pendinginnya. Prosesor AMD bagus atau Intel. Ini motherboardnya, konektornya ya. Anda harus punya juga hard disk serial SATA ya. SATA itu advanced teknologi ya. Ini sudah 2 tera ya. Anda harus juga punya memori penyimpan sementara, memori RAM, random access memory, kecepatan tinggi, sudah DDR3 misalnya. Anda juga harus tahu berbagai jenis dari RAM yang jadul, EDORAM, SDRAM, DDR dan lainnya. Kita lihat historinya di sini. Tahun 94 itu EDORAM, SDRAM itu tahun 96, lalu Rambus ada DDR sampai 2012 DDR3. Anda juga harus punya power supply minimal 350 watt. Kalau untuk gaming lebih gede dari itu. Anda harus tahu jenis-jenisnya ya. Power supply ATX. Ya, dia ada banyak konektor powernya, 5 volt, 12 volt. Koneksinya seperti itu ke motherboard ya. Nggak akan ketuker. Udah pasangannya. Di motherboard ada konektor untuk port VGA, untuk SATA, untuk hard disk, CD-ROM, semua ada serial. Konektor power catu dayanya juga ada lengkap. Ya, itu konektor SATA-nya di motherboard ke CD-ROM dan satu lagi ke hard disk SATA. Ini contohnya ya. VGA card-nya yang Nvidia ya, mendukung untuk gaming, GPU. Ada port HDMI-nya. Ya, ini VGA card lama tapi memorinya lumayan gede. Jadi Anda harus punya minimal 16 GB lah zaman sekarang untuk bisa main game. Itu cara memasang power di hard disk SATA-nya ya. Gampang. Setelah itu Anda baut yang kencang biar nggak goyang-goyang ya di casing PC-nya. Begini cara memasang VGA card-nya pelan-pelan ya, nanti di ujungnya dibaut. Semakin besar kipas pendinginnya menandakan biasanya VGA card itu semakin besar kemampuannya. Kita tes tegangan dulu 220 volt AC ya, ada apa enggak, jangan sampai kabelnya putus ya. Kelihatan di sini 220 AC. Kita coba hidupkan, lampunya harus hidup dan kipasnya harus sudah mulai bunyi. Kalau sudah mulai bunyi, nggak ada bunyi bip-bip aneh, itu biasanya sih benar ya. Kalau ada salah pasang memori, ada error chip, segala macam, biasa ada bunyi bip-bip. Jadi pastikan Anda juga pasang buzzer speaker ya, biar ketahuan bunyi pesan errornya apa. Lihat juga kipasnya hidup apa enggak, jangan sampai mati padahal power supply PC-nya yang rusak. Ini pertama dia hidup, lihat Nvidia GeForce ya, VGA card-nya. Lalu ngebooting BIOS-nya, bisa setting first boot, second boot-nya ya. Ini motherboard Gigabyte. Ya, kita coba install pakai Windows yang ada di CD-ROM ya. Windows 7 Ultimate 32 bit, kalau bisa sudah yang 64 bit biar lebih kencang. Ini proses instalasinya ya. Dia mulai starting Windows, starting installation. Kalau sudah diinstal,
kita setting first bootnya lagi, balik ke hard disk, jangan ke CD-ROM. Kalau CD-ROM dia nanya lagi mau install Windows atau enggak. Kita save, jangan lupa. Ya, dia akan nge-boot Windows 7-nya. Ya, pertama kali muncul. Nah, ini dia berarti sudah beres. Tinggal kita install driver VGA card, WiFi, device printer dan lainnya, ganti background segala macam. Enak ya. Membuka servis PC, laptop itu lumayan. Terima kasih, silakan dicoba.